ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari bab ke-39 dari kitab Al-Ilm. Babu kitabatil ilm. Bab mencatat atau menulis ilmu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Waki' an Sufyan ats-Tsauri an Mutarrif an Asy-Sya'bi an Abi Juhayfah qala qultu li Ali. Ini berarti sanadnya berapa? Sudasi sanad 6 tabaqat. Qultu li Ali, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hal indakum kitab? Wahai Ali, apakah engkau punya catatan, punya kitab? Maka berkata Ali bin Abi Thalib, la, tidak punya, illa kecuali kitabullah, kecuali Al-Quran, au fahmun u'tiyahu rajul muslim, atau suatu pemahaman yang seorang pria muslim diberikan pemahaman tersebut dari Allah, au ma fi hadhihi as-sahifah, atau apa yang ada di dalam, yang ada di atas lembaran berikut. Ya, jadi sini pertanyaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Hal indakum kitab? Apakah kalian punya kitab, punya catatan? Ini ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib dengan maksud pria ini atau Abu Juhayfah bertanya kepada Ali dalam rangka, wahai Ali, engkau kan ahlul bait, engkau kan dekat dengan Nabi dari segi kekeluargaan, maka apakah kalian punya kitab khusus yang kalian dapatkan wahai ahlul bait dari Nabi SAW, khusus untuk kalian? Ya, paham gak ikhwan maksudnya? Kalian kan keluarga Nabi, ada nggak kitab khusus buat kalian wahai keluarga Nabi? Gimana? Maka kata Ali bin Abi Thalib, la, nggak ada kitab khusus illa kitabullah, kecuali kitabullah yang bersikat kalian juga punya. Au fahmun u'tiyahu rajul muslim, atau pemahaman yang pria muslim itu diberi pemahaman seperti itu. Ilmu kita tuh cuma punya kitabullah, ilmu syar'i, au ma fi hadhihi sahifah, atau apa yang ada di atas kertas berikut. Sahifah di sini yaitu waraqah maktubah, yaitu kertas yang ada tulisannya. Ya. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan fa akhraja kitaban min qirabis sayfi. Maka dia pun, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengeluarkan suatu secarik sahifah, tulisan dari entah dekat atau gagang dari pedangnya. Maka kemudian aku bertanya, itu Abu Juhayfah, fama fi hadhihi as-sahifah, apa yang ada di lembaran ini? Maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan ada 3 hal. 1, al-aql. 1, al-aql. Kedua, fikakul asir.
Ketiga, la yuqtal muslimun bikafir. Itu 3 hal. 3 hal yang ada di lembaran ini. Al-aql itu apa di sini, ikhwan? Al-aql di sini bukan akal. Al-aql dalam fikih yaitu bisa maknanya akal, yaitu suatu hal yang nurani, sifat yang nurani yang ada di dalam diri manusia, dan dengannya dia berpikir, akal. Tapi makna kedua dari akal yaitu diat. Tahu nggak diat, ikhwan? Pembayaran diat. Jadi kata Allah Ta'ala, wa man qatala mu'minan wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Ya. Yang membunuh seorang beriman secara khata', ya, maka wajib bagi dia juga untuk bayar atau qisas atau bayar diat. Paham nggak? Itu namanya akal namanya. Jadi membunuh seseorang nanti bakal dikenakan pembayar qisas atau pembayaran diat. Maka akal di sini maknanya adalah diat, yaitu pembayaran disebabkan membunuh orang atau menzalimi orang. Namanya diat. Denda. Apa namanya, upeti ya Indonesia ya? Bukan ya? Beda ya, bukan upeti ya? Upeti itu jizyah. Diambil oleh negara dari warga-warga musyrik atau kafir yang ada di negara itu, negara Islam. Wa fikakul asir. Fikak yaitu di kertas ini yang kedua ada hukum takhlis al-asir min yadil adu, yaitu menyelamatkan tawanan dari tangan musuh. Wa targhibu fi dzalik, dan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Jadi dalam kertas ini ada penjelasan tentang denda bayaran pembunuhan, dan juga ada bahasan tentang apa? Tentang membebaskan tawanan-tawanan dari musuh. Wala yaqtulu muslimun bikafir, dan juga ada kenyataan di risalah ini tidak boleh wala yuqtalu muslimun bikafir. Tidak boleh seorang muslim dibunuh qisas karena membunuh orang kafir. Paham, ikhwan? Jadi kalau seorang muslim membunuh seorang kafir, maka tidak diqisas, sehingga tidak terjadi pembunuhan balik, ya. Itu hadis 111. Begitu juga dengan hadis 112. Masih di Kitabatul Ilm. Jadi syahidnya itu adalah Ahlul Bait pun menulis ilmu sebagaimana para sahabat pada umumnya, tetapi tidak khusus. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Syaiban an Yahya. Dan Yahya di sini Yahya bin Abi Katsir namanya. An Yahya. An Abi Salamah an Abi Hurairah anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laits 'ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu. Bahwasanya Bani Khuza'ah, seorang dari Bani Khuza'ah ada yang membunuh seorang pria dari Bani Laits di tahun Fathu Makkah dengan sebab adanya dulu pria dari Bani Laits yang membunuh Bani Khuza'ah. Paham gak, ikhwan? Jadi orang Bani Khuza'ah membunuh seorang pria dari Bani Laits karena dulunya Bani Laits ini ada pria dari Bani Laits yang telah membunuh orang-orang, ada seorang dari Bani Khuza'ah. Fa akhbaru bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fa ukhbiru bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikabarkan tentang hal itu. Fa raqiba rahilatahu fa khataba, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bergegas mengenai kendaraannya dan berkhutbah dan berkata, Innallaha habasa an Makkah al-qatl awil fil. Allah telah menjaga Makkah dari pembunuhan dan juga gajah dulu, ya. Wa sallatu alaihim Rasulullah SAW al-mu'minin, dan Rasulullah SAW telah Rasulullah dan wa sallatu alaihim Rasulullah wal mu'minin, dan Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah dan kaum mukminin menguasai Mekah.
ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di. Melainkan Makkah itu tidak halal, tetap haram untuk orang-orang sebelum saya dan tetap haram untuk orang-orang setelah saya. Makanya disebut haram. Makanya disebut Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Makkah, tanah haram, tanah Makkah, dan juga tanah Madinah. Kemudian ala wa innaha halat li sa'atan min nahar, ala wa innaha sa'ati hadhihi haram, yaitu pernah aku telah dihalalkan untukku sejenak dari siang di Mekah ini. Ala wa innaha sa'ati hadha haram, saat ini diharamkan lagi. La yukhtala syaukuha wa la yu'badu syajaruha wa la tultaqatu saqitatuha illa limunshid. Maka jangan sampai durinya jangan dilepas, pohonnya jangan ditebang, dan saqitah yaitu luqatah, barang yang jatuh dari tempatnya jangan dipungut. Ya, barang yang dibawa orang, misalnya dibawa Grab misalnya, jatuh barangnya, antum lihat, kalau itu di tanah haram jangan dipungut. Ya, kecuali illa limunshid, kecuali kalau antum pengen menyiarkan selama setahun, maka boleh. Faman qutila lahu qatilun fahuwa bi khairi nadhirain. Ya. Barang siapa yang dibunuh, ya, atau dia membunuh seseorang, maka ada dua pilihan. Imma an yuqal wa imma an yuqada ahlul qatil. Ya, bisa saja dia diberikan disuruh bayar diat, atau dia disuruh dimaafkan oleh ahli atau keluarga yang terbunuh. Bisa dipahami gak, ikhwan? Ketibanya rasa kantuk menjalar, Masya Allah. Betul-betul perjuangan, apalagi kalau misalnya antum mungkin lebih berjuang lagi. Ya. Faja'a rajulun min ahli Yaman, maka datang seorang pria dari Yaman. Berkata kemudian dia, uktub li ya Rasulullah, tolong tulislah untuk saya Rasul, tulis sesuatu untuk saya tentang hukum-hukum syar'i. Maka Rasulullah SAW menyuruh, uktubu di Abi Fulan, coba kalian tulis untuk Fulan. Faqala rajulun min Quraisy, berkata seorang pria dari Quraisy, illal idhkhir, idhkhir ya Rasulullah. Maka seorang dari Quraisy berkata, kecuali idhkhir ya Allah. Ya Rasulullah, ya, idhkhir, jangan ditulis. Maka Rasulullah SAW pun berkata, ilal idhkhir. Karena idhkhir ini namanya suatu tanaman, ya, yang biasa naj'aluhu fi buyutina wa kuburina, yang biasa di rumah kami atau di kubur kami. Tapi bukan di dalam rumah, bukan di kuburan. Mereka biasa punya hiasan tanaman di depan rumah mereka, namanya idhkhir. Dan juga di area kuburan mereka, namanya idhkhir. Ya. Dan itu tetap nggak boleh menumbuhkan tumbuhan di kuburan, di kubur nggak boleh. Tapi kalau di pemakaman boleh. Bisa paham bedanya nggak? Kadang ada sebagian orang menanam pohon di kuburan, bukan di pemakaman. Makanya itu nggak boleh. Gimana? Paham? Nah. Maka idhkhir jangan ditulis ya Rasulullah. Itu khusus untuk orang-orang kita aja. Taib, kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Abdullah qal haddatsana Sufyan. Nah, Sufyan di sini seperti Sufyan bin Uyainah. Qal haddatsana Amr qal akhbarani Wahab bin Munabbih an akhihi qal sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu la aktub. Kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat Nabi SAW seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada diri saya, melainkan kecuali dengan apa yang ada pada Abdullah bin Amr. Karena Abdullah bin Amr itu nulis hadis sementara saya tidak nulis hadis. Ini menunjukkan diperbolehkannya menulis hadis. Hadis berikutnya dan ini terakhir 114. Haddatsana Yahya bin Sulaiman qal haddatsani Ibnu Wahab qal akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas qal
lamma ishtadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waj'u, ketika rasa perihnya, rasa sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam makin keras, makin sakit keras, maka berkata beliau, "I'tuni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadhillu ba'dahu." Coba datangkan kepada saya suatu kitab, aktub lakum kitaban. Saya akan menulis kitab. Saya akan menulis suatu kalimat yang kalian tidak akan sesat setelahnya. Apakah ini Rasulullah SAW menulis secara hakiki? Ada dua pendapat yang terlama. Imma ini makna hakikat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Allah berikan mukjizat tiba-tiba bisa nulis sesuai dengan zahir dari hadis ini, atau makna majaz, maksudnya itu ini bi kitabin aktubu lakum kitaba. Maka ini ada majaz, yaitu keterpotongan di isnad, yaitu di subjek atau fa'ilnya. Maka maknanya adalah berikan kepadaku kitab yang punggawaku itu akan menuliskannya, teman-temanku akan menuliskannya, yang mana kalian tidak akan sesat kalau misalnya merenungi dan meresapi nasihatku itu. Maka berkata Umar, "Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kayaknya Nabi ini lagi sakit banget jadi ngelindur gitu loh. Masa lagi sakit kayak gini, masa nambah-nambah kitab, nambah-nambah tulisan. Maka Umar berkata kepada teman-temannya, "Inna nabiyya ghalabahul waja'." Nabi sedang makin melindur, makin gak benar omongannya. Karena apa? Karena udah bentar lagi wafat. Wa indana kitabullahi hasbuna. Kita cuma punya kitabullah, udah cukup. Ya, fakhtalafu wa kathura al-laghat. Maka kemudian para sahabat, ini kan di rumahnya Nabi sedang menghadapi kematian. Maka orang-orang di luar rumah itu mereka saling berbincang, menyalah-nyalahi. Ya, maka berkata kemudian Nabi SAW, "Qumu anni wa la yanbaghi 'indi tanazu'." Ayo ngomong sama saya. Tidak layak, tidak pantas ada seseorang yang melakukan tanazu'. Yaitu apa? Melakukan tanazu'. Tanazu' di sini artinya adalah perselisihan. Perselisihan, la yanbaghi 'indi at-tanazu'. Jangan sampai terjadi tanazu' di sekeliling saya. Kan ada saya. Ayo, tanya sama saya, ngomong sama saya. Ya, jangan ada desas-desus. Kayak misalnya ustadznya ada, ya anteng dia misalnya ini. Antum berlima ngomongin hukum. Berdebat, Ikin debat sama Alwi. Enggak gitu Alwi. Bukan gitu Kang Ikin. Apalagi Pak Sony. Debat dengan segala kepintarannya. Ya, Putra diam. Adalah sebagai anak lahiran 4 tahun diam. Anak bilang, antum diam semua. Kalau ngomong agama ini kan ada ustadznya, nanya mana langsung, nggak usah desas-desus berisik kayak gitu, udah nanya langsung. Qumu anni wa la yanbaghi 'indi tanazu'. Ya, fa kharaja Ibnu Abbas yaqul, maka berkata Ibnu Abbas, "Inna ar-raziyata kullu ar-raziyati ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih." Ya, raziyah atau raziyah, musibah. Sesungguhnya segala musibah, betul-betul musibah, itu adalah apa yang menghalangi antara Rasulullah SAW dengan kitabnya. Ya, menghalangi Rasulullah SAW dengan kitabnya. Taib. Di sini berarti ada dalil, ada syahid yang menjadi dalil bahwasanya bolehnya menulis ilmu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Itu nibi kitab. Aktubu lakum kitaba la tadhillu ba'di. Tolong datangkan kepada saya satu kitab yang aku akan menuliskannya untuk kalian. Ya, baik menulis secara langsung Nabi SAW menulis ataupun lewat pegawainya Nabi SAW. Ya, taib. Mungkin untuk kajian kita sampai situ. Khalas? Ada pertanyaan? Habis ini Taifah ya insyaallah. Hah? Apa? Bisa? Bisa nggak, Ken? Nanti bisa. Nanti pulang jemput Kafi ya. Terus ke rumah mertua Ana dulu. Ngambil sesuatu setelah jemput. Nih, jazakumullah khair. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.